Sejoli ditemukan tewas di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, pada Kamis, 10 April 2025, siang. Saat ini, kedua jenazah dibawa ke RS Bayangkara Surabaya untuk dilakukan autopsi. Korban wanita inisial Na, 29, warga Lamongan yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Korban pria inisial H, 28, warga Madura, Jatim, pengusaha, dan sedang menempuh pendidikan magister bidang hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Saksi kerabat korban Nur Aprilianti menerangkan, semula dirinya ditelepon oleh kakak kandung korban wanita yang tinggal di Kabupaten Lamongan, bahwa korban atau adiknya Na tak bisa dihubungi. Nomor ponselnya berulang kali ditelepon, tapi tak kunjung direspons. Padahal, pada hari ini, lanjut Apri, sapaan akrab saksi, korban Na dijadwalkan harus bekerja mendampingi proses operasi di RS tempatnya bekerja. Namun, pihak korban Na tak kunjung tiba di RS, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi apapun berupa surat tertulis ataupun pesan singkat melalui percakapan WhatsApp. Sehingga, pihak RS menghubungi kerabat korban Na yang tinggal di Kabupaten Lamongan, untuk melaporkan kabar tersebut. Lantaran mustahil sang kakak kandung korban memeriksa kondisi Na dengan menempuh perjalanan dari Kabupaten Lamongan ke Surabaya secara cepat. Tak pelak, diutuslah salah satu kerabatnya yang tinggal di Surabaya, yakni Nur Aprilianti, untuk mendatangi kosan korban Na guna memeriksa keadaannya. Ditemukan pertama kali hari ini. Karena harusnya si cewek ada jadwal operasi. Kan si cewek perawat, terus karena dia gak datang jadwal operasi tersebut, lalu dihubungi sama pihak RS, ujarnya seraya menahan sesenggukan tangis, saat ditemui awak media di lokasi. Mungkin pihak RS menghubungi kakaknya di Lamongan. Lalu kakaknya menghubungi saya untuk memeriksa korban, tambahnya. Menurut Aprilianti, dirinya sendiri terakhir kali berkomunikasi dengan korban melalui percakapan, chatting, pada Jumat, 4 April 2025. Saat itu dirinya sedang berada di rumah keluarga besarnya di Kabupaten Lamongan. Kemudian, ia berkomunikasi melalui chatting dengan korban Na, karena diketahui bahwa kerabatnya itu memang sedang melakukan perjalanan untuk pulang bersilaturahmi ke rumah keluarga besar di Kabupaten Lamongan. Gak ada firasat. Karena kami terakhir ketemu tanggal 5 April 2025, karena saya saat itu di Lamongan. Dia on the way atau menuju ke Lamongan. Lalu malamnya balik ke Surabaya lagi, ungkapnya. Namun berdasarkan kesaksian kerabat, kakak kandung korban, Aprilianti mengungkapkan, korban Na terakhir kali berkomunikasi melalui chatting dan telepon sejak semalam, yakni sekitar pukul 21.30 WIB, pada Rabu, 9 April 2025. Kalau keluarga Lamongan, ditelepon tadi. Pihak keluarga di Lamongan masih chatan dan telepon jam 9 malam, dengan korban, jelasnya. Lalu, Aprilianti kembali menceritakan dirinya yang tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa korban Na. Nah, setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi pintu kosan yang berada di lantai 2 bangunan paling ujung Gang 12 tersebut, dalam keadaan terkunci rapat. Berkali-kali ia mengetuk-ketuk pintu kosan tersebut, namun tak kunjung memperoleh jawaban atau respon apapun. Ia memperkirakan kosan tersebut dikunci dari dalam. Aprilianti berinisiatif menghubungi pihak pengelola kosan, untuk meminta kunci cadangan seraya melaporkan kejadian yang dialami kerabatnya. Apesnya, pengelola kosan sedang bepergian keluar kota. Tak ingin ambil pusing, ia menghubungi tukang penyedia pembuatan kunci cadangan untuk membuat duplikat kunci kosan agar dapat membuka kamar tersebut. Setelah pintu tukang jasa pembuat kunci cadangan berhasil mencongkel kunci dan membuka pintu kosan tersebut, bak disambar petir di siang bolong, Aprilianti malah mendapati adanya tubuh korban Na tergeletak menghalangi celah haluan pintu kosan terbuka. Dan yang membuat ia syok dan tak kuasa menahan sesak dan tangis, tubuh korban Na tergeletak tak bergerak meskipun beberapa kali coba ia goncangkan untuk membangunkannya.